Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur bengi iki awake dhewe cangkruan dalam rangka cek kenal karo kahanan sing beda. Nah, taparian dhisik dulur. Nang Kertosono tuku aki. Lanjut. Nah, ono apa yo saiki para bocil iki. Nah, Soalnya oke. tak jangkau biasanya untuk tua. Pada malam hari ini kita akan berbincang mencoba mengenal dunia anak muda, dunia anak remaja, terutama anak-anak perempuan atau anak-anak gadis yang seusia-usia apa cucuku, putuku ya. Saya putuku apa podo karo zaman-zamanku biyen. Ya. Pada malam hari ini kita akan mencoba mengenal Mbak siapa? Yang lebih keras. So seni Sakila. Sakila rumahnya mana Sakila? Di Perak. Di Desa Glagahan. Perak. Jombang. Perak itu apa? Desa atau kecamatan? Kecamatan Perak, desanya Glagahan. Kecamatan Perak, Desa Glagahan. Nah ini ya. Untuk para remaja-remaja ini ada cewek dari Desa Glagahan. Sekolahnya di mana? Saya sekarang lagi di kelas 9 SMP Negeri 2 Jombang. Kelas 9 SMP Di SMP Negeri. Negeri 2 Jombang. Terus kemudian antara Perak dengan Jombang jauh nggak? Ya kalau misalnya buat orang-orang yang nggak sering dari Jombang ke Perak mungkin jauh, tapi karena kebetulan saya sudah rumahnya di situ, jadi kemana-mana pasti ke Jombang kota. Jadi menurut saya itu dekat. Oh, dekat ya. Iya. Jadi antara apa namanya Perak dengan Jombang ya dekat aja ya. Ini kabar-kabarnya tahun depan ini mau ada apa namanya penghilangan zonasi, sehingga mungkin yang dari Kabu ya, yang dari Kabu itu bisa sekolah di SMP 2. Kalau sekarang ini kan ini ya dibatasi dengan jarak ya. Nah, sekarang ini pertanyaan berikutnya adalah apa yang sekarang lagi kamu lakukan di sekolah kamu? Kalau saya sekarang di sekolah lagi aktif kegiatan organisasi lingkungan. Seperti itu, karena di kelas 7 saya kan aktif di organisasi OSIS, tapi di kelas 8 saya lebih ke organisasi lingkungan. Karena pertama di organisasi lingkungan itu saya menjadi tim pengembang, yaitu tim yang biasanya mengambil gambar atau foto, habis itu mengedit-edit. Saya kan suka di bagian fotografi, jadi saya memutuskan untuk masuk ke dunia lingkungan seperti itu. Saya juga menekuni kegiatan menggambar atau kesenian seperti menyanyi lagu pop, dan juga menggambar gambar realis seperti itu. Berarti intinya bakatnya itu pada seni ya? Iya. Pada seni, termasuk gambar-gambar lukisan-lukisan ini ya? Iya. Ini lukisannya siapa ini? Ini Christopher Hemsworth. Wah, so angel ngomong Inggris. Yang ini ya ini? Ini Pak Warsudi, calon Bupati Kabupaten Jombang. Oh, wah, ngefan ya dengan ini. Ya, tapi ini bukan menggiringkan opini ya, bukan? Ya. Jadi beliaunya tampaknya si Sakila ya. Sakila ini suka menggambar. Tadi tampaknya ada gambar juga Mas Rambal ya. Ya, saya menggambar, sebenarnya maunya menggambar semua calon bupati dan wakil bupati, tapi karena keterbatasan waktu, jadi yang bisa digambar cuman Pak Rambah dan juga Pak Warsudi. Nah, dan ini sudah jadi Ya. mirip sekali ini, mirip dengan Pak Warsudi dan Bu Yuli. Ini insya Allah nanti kalau beliaunya punya waktu, kita akan coba ngantar anak muda Jombang yang punya ini ya talent di dalam seni untuk bisa menyerahkan hasil karyanya pada beliaunya. Sekarang ini kita tidak mengkoreksi, tapi mencoba flashback. Ya. Apakah selama ini
anak-anak remaja seperti sampean, seperti kalian itu ada nggak ada media ya, media yang menampung kalian-kalian ini? Tentu saja ada. Kalau di Jombang itu biasanya ada forum anak, habis itu ada juga forum lingkungan. Tetapi kebanyakan remaja itu nggak begitu tertarik ya dengan forum-forum seperti itu. Mereka lebih memilih rebahan di rumah, apalagi generasi ini sangat tergantung kepada sebuah teknologi yang namanya AI. Jadi sebenarnya nggak banyak yang tertarik dengan forum-forum seperti itu, walaupun sudah banyak organisasi yang menawarkan kesempatan bagi anak muda zaman sekarang seperti itu. Oh, forum apa? Forum anak muda? Iya, forum lingkungan ada, forum anak juga ada. Kalau forum lingkungan itu di bawahnya siapa? Di bawah organisasi misalkan Dinas Lingkungan Hidup atau siapa tokohnya di situ? Oh, kalau misalnya forum lingkungan itu di dalamnya ada duta lingkungan, tapi itu dibuat oleh Sanggar Hijau dan dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sanggar Hijau, siapa itu namanya? Mbak Bu Santi. Bu Santi. Bu Santi ini lama sekali. 2019 saya membuat event festival waktu Gilang itu, Bu Santinya ikut terlibat, dan seringkali Bu Santi itu sebagai aktivis sosial yang sudah tidak bisa dilakukan kredibilitasnya. Nah, Dinas Lingkungan Hidup saya acungi jempol, yaitu apa? Bekerja sama dengan aktivis-aktivis sosial seperti itu. Terus kalau yang tadi apa? Forum anak. Iya, forum anak Jombang. Forum anak Jombang. Tapi itu kalau forum yang anak Jombang itu saya tidak mengikuti, jadi saya cuma mengikuti forum lingkungan. Oh gitu. Tapi forum anak Jombang apa? Dari dinas mana? Kalau nggak salah dari Dinas Pendidikan harusnya. Seharusnya. Iya, saya kurang tahu tentang forum anak Jombang karena cuma dengar sama melihat. Kalau misalnya menggali informasi tentang forum anak Jombang, saya belum pernah melakukan itu. Nah, ya. Artinya berarti pemerintah daerah entah bupati ke depan, kemudian anggota-anggota dewan yang sudah terpilih. Inilah anak-anak remaja yang punya potensi-potensi. Jombang harus punya wadah untuk mendampingi mereka agar mereka bisa tumbuh kembang menjadi generasi-generasi emas yang akan datang. Karena kita mendengar atau kita tahu semuanya bahwa akan ada ledakan usia anak-anak produktif di dalam 5 tahun, 10 tahun mendatang. Nah, ini akan menjadi beban berat bagi bangsa, bagi negara kalau mereka tidak terwadahi. Nah, untuk Sakila lagi dari kegiatan-kegiatan sampean itu endingnya ini ya, endingnya. Ini kurang berapa sih? Kurang berapa menit, Cak? Masih 8.30. Saya aman. Oh, masih lama ya? Oke. Kalau masih lama nih saya korek lagi ya. Saya korek lagi yaitu ini. Harapan kamu atau apa yang kamu lakukan pada ini lingkungan yang sudah kamu lakukan, terus keinginan kamu terhadap lingkungan yang ini kan seharusnya musim penghujan ini kan seger, tapi ini kan ongkep. Nah, ini gimana? Saya sudah melakukan banyak hal seperti yang tadi saya jelaskan. Saya tahu lingkungan ini karena ikut di organisasi adiwiyata di sekolah. Dari mengambil foto, saya bisa belajar beberapa ilmu di situ. Nah, setelah itu dari guru di sekolah saya diikutkan ke perlombaan duta lingkungan. Di situ saya juga lebih banyak belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lingkungan seperti penanaman pohon bersama, resik kali seperti itu. Di situ saya juga belajar kalau misalnya kita membuang satu sampah di jalan itu bisa menyebabkan banyak sekali masalah. Dan terbukti bahwa orang-orang di generasi ini tidak begitu peduli dengan lingkungan, padahal mereka sudah merasakan dampaknya. Tetapi mungkin karena
ilmunya kurang, jadi mereka juga nggak tahu kalau misalnya perbuatan mereka itu bisa berdampak buruk terhadap lingkungan. Kalau misalnya harapan saya masyarakat lebih mengetahui tentang dampak dari perbuatan buruk mereka terhadap lingkungan. Apalagi kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wasis bahwa ini tuh musim hujan, tapi kok ongkep banget ya. Nah itu juga sebenarnya mungkin kalau kita mikirnya wah nggak ada hubungannya sama sampah yang dibuang di jalanan, tapi sebenarnya ada. Kita tuh membuang sampah sembarangan, yang kalau misalnya kan sampah ada jenisnya, organik dan sampah anorganik. Anorganik itu seperti plastik, kalau organik itu seperti hal-hal yang bisa terurai. Nah kita tuh membuang sampah dengan dicampur atau tidak dipilah, itu kalau menumpuk bisa menghasilkan gas metana. Gas metana itu salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Jadi kita tuh merasa ongkep banget ini sebenarnya gara-gara pemanasan global dari gas-gas metana tersebut gitu. Oh, kandani rek. Ono di kandani rek. Ya, maksudnya cili-cili tapi dia secara logika benar ya. Artinya ya kita harus berkaca yang tua-tua ini ya. Karena buah itu sudah diawur ya. Nah pertanyaan ini hubungannya dengan konten itu ya. Kamu ketika nyemplung kali, kamu melakukan aktivitas sosial, gak seneni karo Murni? Ya mama saya awalnya. Oh iya mama. Iya, mama saya sebenarnya itu agak ragu-ragu, kayak bilangnya itu kenapa sih kamu ikut organisasi itu kotor-kotor gitu, masa kamu mau kayak gitu. Tapi saya tahu bahwa waktu itu saya ikut cuma sebagai foto-foto doang, jadi nggak akan terlibat dengan hal-hal yang berbau kotor seperti itu. Tapi setelah saya mendalami lebih jauh tentang lingkungan, saya mengetahui bahwa walaupun itu berat, tapi itu juga memberikan dampak yang signifikan bagi lingkungan. Dan dari situ mama juga belajar tentang beberapa dampak negatif dan positif dari perlakuan kita terhadap lingkungan. Dan mama juga mendukung akhirnya. Karena itu ya, karena kamu bagian motor-motor dok ya? Iya. Enggak sama nyemplung kali? Kalau misalnya di organisasi Adiwiyata di sekolah, saya bagian foto-foto, juga kadang membantu membersihkan halaman sekolah, membuat event-event atau acara yang berbau lingkungan seperti itu. Tapi saya juga ikut forum lingkungan di Jombang. Nah di situ saya juga ikut berbagai kegiatan seperti resi kali seperti ini belum malah ya? Iya. Wah, keren. Kalau itu saya bagian ngambil sampahnya. Oh, yang ngambil sampah? Iya, jadi ada yang nyemplung buat naruh sampahnya di jalanan, di pinggir sungai. Habis itu saya bagian ngambil sampahnya buat dimasukin ke karung seperti itu. Enggak jaim-jaiman gitu ya. Waduh, lingkungan diwasi cowok-cowok piye enggak ngono ya? Enggak. Oh, enggak lah, ini yang temenan Ren. Jadi artinya kalau kalian remaja itu melakukan hal itu benar, saya kira orang tuanya nggak khawatir. Sing dikhawatirno dengan kondisi pergaulan bebas seperti ini, perkembangan zaman seperti ini, orang tua itu khawatir, wah anakku ini ndak orang nyemplung kali, nyemplung liane gitu. Tapi syukur alhamdulillah si Sakila ini ternyata dia sungguh-sungguh. Nah ini bisa dicontoh bagi dulur-dulur atau yang punya putra di luar sana itu berapa bareng-bareng. Ayo metu apa itu anak ya kan, nggak tahu berapa ya untuk bisa seperti Sakila. Terus kalau gambar-gambar ini ekstra atau sampai punya komunitas juga di luar seperti lingkungan itu? Kalau menggambar ini, saya mulai menemukan hobi ini waktu pas SD. Jadi saya tuh melihat teman saya gambar, wah bagus banget, aku nggak bisa ya gambar kayak gitu. Akhirnya dari situ saya belajar terus dan ketika mama melihat saya suka gambar, akhirnya saya didukung untuk hobi saya itu. Jadi saya dileskan. Awalnya saya dileskan les manga atau gambar anime Jepang seperti itu. Tetapi karena gurunya pindah ke Jakarta, akhirnya saya beralih lebih ke lukisan atau gambar-gambar asli Indonesia. Jadi ini ya gambar potret ya?
apa istilahnya Ini namanya gambar realis. realis ya, Iya. realis ya. Jadi saya belajar gambar realis di guru itu juga namanya Pak Gatot. Pak Gatot. Nah setelah itu saya menekuni realis dan saya mempelajari lebih mendalam tentang realis dari seorang yang jago realis juga namanya Kak Shirley. Kak Shirley. Jadi Kak Shirley itu kalau gambar itu bisa detail banget kayak di print gambarannya itu padahal enggak asli gambaran tangan. Jadi saya mempelajarinya dari situ. Oh nggak ikut ini apa? Komunitas seni anak Jombang, Kosaju? Oh enggak. Oh enggak, atau belum ya? Belum. Nah, kemarin ada muridku tuh Leo, ya rumahnya Kapu sana. Cuma dia alirannya dodol. Kemarin saya lihat di postingan si Leo sudah sampai apa pembelinya itu orang bule itu yang dipamer-pamerkan. Tapi bagi saya ya alhamdulillah karena saya lihat dulu di seusia kamu dia sudah hampir ini ya karena nggak ada pembimbingan ya. Makanya saya bilang sama Leo, aku kalau dampingi nggak bisa, kamu ikut saja ke Kosaju dan syukur alhamdulillah si Leo yang nongkrong-nongkrong di anak-anak muda yang kreatif bisa mengembangkan bakatnya. Nah ini penting untuk anak-anak muda ya. Jadi gelek tongkrongan sing positif apapun itu. Apakah ini saya kira ini juga hobi nyanyi nih. Biasanya nongkrong di tongkrongan arek rebung ini dia salah satu vokalis ini andalannya anak-anak ini. Sebagai penghilang gabut. Oh sebagai penghilang gabut. Tapi kalau untuk ini ya tampaknya kamu punya hobi lukis ya. Kalau kamu dengan saya ini satu hobi cuma tidak sama. Kalau dia realis, kalau saya lebih cenderung pada lukisan ekspresif, lukisan sing gak pati disenengi wong. Karena nada-nadanya, goresan-goresannya biasanya protes. Kalau dia realis, untuk nyanyinya dia pada pop ya. Iya. Pop. Ya. Kalau saya lebih cenderung ya hardcore, ini metal, ora podo ya. Tapi ada punya kesamaan penghobi seni. Yang terakhir untuk closing statement dari apa yang sudah kamu lakukan baik di sekolah, di lingkunganmu, apa sih yang kamu harapkan dari masyarakat secara umum? Ini kebetulan mumpung orang-orang melihat kamu. Kemarin saya undang juga muridku yang hobi nulis. Mungkin suatu saat akan saya pertemukan nongkrong-nongkrong dengan anak-anak sosial untuk ngobrol-ngobrol. Nah, itu ya. Untuk podcastan sesama anak remaja si tetek minggir ya. Nah, ini apa sih harapanmu terhadap anak-anak sosialmu, kemudian kepada yang usianya di atasmu? Bagaimana ya anak zaman sekarang itu lebih memilih pasrah daripada bekerja keras. Nah, ini pasrah ini ya. Dari pengalaman pribadi saja itu hampir semua anak remaja zaman sekarang itu sangat tergantung dengan AI atau biasa kita bilang ChatGPT ya. Nah, oh ya ini. Sekarang pertanyaan gini. Kira-kira bayangan kamu ya untuk menghilangkan anak-anak yang karena itu kan kamu juga kan yang seusia kamu juga. Iya. Ini gimana caranya? Misalkan kayak aku tuh anak ya. Iya caranya. Itu sebenarnya tergantung kesadaran mereka masing-masing dan orang tua juga sangat berperan dalam memberikan perubahan signifikan kepada mereka. Jadi kalau misalnya orang tuanya nggak peduli ya anaknya jelas bakal tetap melakukan hal yang sama. Jadi orang tua itu sangat memegang peran yang sangat besar untuk hal ini seperti itu. Bukan itu ya. Saya tadi lihat di TikTok itu ada yang anak-anak protes pada orang tuanya katanya, loh ini HP saya ini privasi. Wah, gimana? Itu berarti orang tuanya kurang kasar kayaknya. Iya. Berarti kamu setuju jadi, ya? didiknya tuh harus dari kecil, nggak boleh waktu pas dewasa, waktu pas sudah memberikan sikap-sikap yang kayaknya agak bandel ya. Nah ini tuh nggak boleh. Jadi didiknya itu kerasnya harus dari kecil gitu harusnya. Berarti kamu setuju dengan
Itu ya, mama kamu yang Iya. bawel ya. Nggak tahu sih. Oh nggak tahu sih. Mungkin itu juga penting bagi ibu-ibu, bapak-bapak. Keras bukan berarti itu adalah pembulian, apalagi itu kepada anak. Keras yang dimaksud di sini adalah perhatian dan ketegasan. Saya kira itu ya yang bisa kita ambil cangkruan kita pada malam hari dengan Ananda Siap. Sakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.